Bab 1634. Aku mematahkan kakinya, bagaimana bisa datang? Tuan Li, kita bertemu lagi. Tuan Z. Li Wen duduk di sana, tetapi tidak bermaksud untuk bangun. Dia memiringkan kepalanya dan menyipitkan mata kepada Grey Z. Petik 2. Brother Zen menarik kursi, Grey Z perlahan duduk, bertatap muka dengan Li Wen. Kenapa? Saya pasti akan datang ke Handu. Tidak peduli jika kepala seksi Li tidak mengundang saya tetap akan datang. Grey Z tersenyum dan memberi isyarat, Mita Chan segera menyerahkan kontrak yang telah disiapkan. Ketua Li, mari kita negosiasikan kerjasama yang baik dan menandatanganinya. Dia mendorong kontrak di atas meja. Bagaimana dengan barang itu? Li Wen mencibir. Dia pasti tidak akan menandatangani kontrak ini. Ini adalah tempat keluarga Li, dan itu adalah Handu. Semua ada di bawah kendali keluarga Li mereka. Di sini, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, apalagi mengkhawatirkan siapapun, berani berkeliaran di depan keluarga Li mereka. Ini, Grey Z mengeluarkan satu halaman dari lembaran tinju dan meletakkannya di atas meja. Mata Li Wen berbinar, menatap lembaran tinju dan melihatnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi Grey Z mengambil dan memasukkannya kembali ke sakunya. Apakah bisa untuk menandatangani sekarang? Li Wen mendengus, lalu tiba-tiba tertawa, sedikit sombong dan gila. Hahaha, Grey Z Grey Z, menurutmu ini daerah selatan pesisir? Wajahnya tenggelam, ini Handu. Ini Korea Timur. Ini markas keluarga Liku. Apakah kamu mengerti? Ada apa di sini? Itu keluarga Li kami yang berkuasa. Entah mau menandatangani kontrak ini atau tidak, lembaran tinju akan jadi milik keluarga Liku. Apa kau tidak mengerti? Hahaha. Dia memandang Grey Z seperti orang bodoh. Perasaan bangga, perasaan tegas mengendalikan nasib orang lain di tangannya sendiri, benar-benar menyenangkan. Di kota ini, keluarga Li tidak perlu peduli dengan siapapun, terutama orang asing seperti Grey Z. Saya tidak mengerti, Grey Z berkata dengan acuh tak acuh. Benda ini ada pada saya, bagaimana bisa menjadi milik Anda? Ketua Li, jangan buang waktu, tanda tangani kontrak. Kaulah yang menyia-nyiakan waktu. Li Wen berdiri, menggebrak mejanya, lalu berkata, hampir mati, masih berpura-pura sombong. Sudah kubilang, saat kau masuk ke Li, kamu hari ini tidak bisa keluar. Dia mengangkat ponselnya dan segera memutar telepon Park Daesung, menatap Grey Z, dengan senyuman yang mendominasi segala sesuatu di wajahnya. Bip, telepon berdering sebentar, dan tidak ada yang menjawab. Li Wen mengerutkan kening. Kapan Park Daesung menahan teleponnya? Mengapa orang ini begitu tidak bisa diandalkan? Dan dia tidak menjawab telepon di saat penting. Grey Z duduk di sana, dengan tenang, tidak terburu-buru, dan menatap Li Wen dengan tenang. Bip, Li Wen menelpon lagi, dan telepon berdering setelah beberapa saat. Master cabang naga hitam, Park Daesung, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Li Wen menyipitkan matanya dan menatap Grey Z. Dia mencoba menggunakan tatapan ini untuk menindas Grey Z. Kamu bisa membawa orang ke sini dan menyelesaikannya. Siapa itu? Jawaban dari telepon. Itu milik Syam, Grey Z itu. Dia meraung. Tiba-tiba, orang di ujung lain telepon, dia berteriak. Li Wen, apakah kamu ingin membunuhku? Brengsek. Terdengar suara marah dan dalam sekejap telepon ditutup. Seluruh tubuh Li Wen tiba-tiba sepertinya dipaku di sana, tidak bisa bergerak. Dia menatap telepon di tangannya dengan tatapan kosong, dan tidak merespon untuk waktu yang lama. Ini, apa yang sedang terjadi? Master Park Daesung tidak bisa ke sini. Grey Z menatapnya dan berkata dengan ringan. Aku mematahkan kakinya, bagaimana dia bisa datang? Bab 1635. Tak bisa berdiri jika tak punya kredibilitas. Kepala Li Wen berdengung,
dan dia tidak mendengar persis apa yang dikatakan Grey Z. Tapi kata-kata itu menembus telinganya dengan jelas, bergema terus-menerus. Grey Z mematahkan kaki Park Daesung. Di telepon, suara Park Daesung bergetar ketika dia mendengar nama Grey Z. Hal mengerikan apa yang dia lihat. Park Daesung. Jakun Li Wen tergelincir. Kakinya dipatahkan olehmu. Jika kamu tidak mau tanda tangan, kaki kamu juga akan dipatahkan. Grey Z menunjuk ke kontrak di atas meja. Li Wen diam, dengan butiran besar keringat di wajahnya mengalir. Apa sih yang terjadi? Dia meminta Park Daesung untuk membawa lebih dari 300 orang ke cabang pusat seni bela diri super, tapi kaki Park Daesung dipatahkan. Apakah lebih dari 300 orang itu kalah? Apa kau mengancamku? Dia mengertakkan gigi dan menatap Grey Z. Ini tempat Li. Ini Handu. Ini Korea Timur. Plak. Begitu suara itu jatuh, saudara Zen melangkah maju dan menamparnya. Tidak ada banyak kesabaran di wajah Zen. Li Wen langsung tersungkur ke lantai. "Ah!" teriak Li Wen, menutupi wajahnya, berjuang untuk berdiri, tetapi langsung diinjak oleh Brother Zen. "Ketua Li, ini bukan ancaman. Kontraknya adalah yang kita diskusikan di daerah selatan pesisir. Itu telah dinegosiasikan." Grey Z menundukkan kepalanya dan meliriknya. "Persyaratan ini disetujui oleh Anda secara pribadi. Saya tidak memaksamu. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan datang ke Korea Timur. Hal terpenting untuk menjadi manusia adalah jujur. Orang tidak bisa berdiri tanpa kredibilitas. Pernahkah kamu mendengar kalimat ini?" Dengan matanya bergerak, Brother Zen segera mengangkat Li Wen dan melemparkannya ke kursi. "Tanda tangani." Grey Z berkata. "Jika Anda membuat keputusan sendiri, Anda harus menepatinya. Jika Anda tidak bisa dipercaya, Anda harus membayar harganya." Dia tidak mengatakan berapa harganya, tetapi tidak ada keraguan bahwa harganya sangat tinggi. Li Wen benar-benar tidak akan mampu membelinya. Tetapi jika Li Wen menandatangani, itu akan mengkhianati kepentingan Li, dan keluarga Li juga akan membunuhnya. Bagaimana dia bisa mengira bahwa Grey Z akan kuat? Kondisi yang seharusnya dibatalkan di matanya, jika semuanya tertulis di atas hitam dan putih, maks dia harus mengakuinya. "Kamu, tanda tangan," kata Grey Z. Jari-jari Li Wen gemetar dan matanya memerah. Ketika Grey Z berteriak, jantungnya hampir melompat keluar. Dia mengambil pulpen, menandatangani kontrak, membuka laci lagi, mengeluarkan segel resminya, dan jari-jarinya semakin gemetar. Bang! Kakak Zen tidak begitu sabar. Dia meraih tangan Li Wen dan langsung menekan segel resmi dengan paksa. Melihat segel merah cerah, Li Wen sepertinya roboh dalam sekejap, meluncur dari kursi, dan jatuh ke lantai, tanpa darah di wajahnya. "Tidak ada masalah." Mita Chan memeriksa kontrak, memastikan bahwa tidak ada masalah, mengangguk, dan dengan hati-hati menutup kontrak. Inilah tiket Syam untuk memasuki pasar Korea Timur. Grey Z berdiri dan berjalan ke Li Wen. "Ketua Li, saya dapat melihat bantuan Anda untuk Syam, terima kasih, dan berharap kita dapat bekerja sama dengan bahagia." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Li Wen adalah satu-satunya yang tersisa di kantor, seolah-olah jiwanya telah dikosongkan, duduk di lantai dengan hampa, benar-benar lesu. Sudah berakhir, gumamnya. Setelah menandatangani kontrak ini, Li harus menyediakan sumber daya yang sesuai, yang dia katakan dengan sembrono. Dana, saluran dan bahkan dukungan teknis. Ini semua dia katakan dengan santai, dan dia tidak pernah berpikir untuk menghitung, karena dia tidak pernah merasa bahwa dia akan menandatangani kontrak ini. Dia hanya menggunakan ini untuk menipu lembaran tinju Grey Z. Tapi sekarang, dia tidak mendapatkan lembaran tinju dan harus mengakui kerjasama yang merugikan Li itu.